Kalau fisik ada banyak, anggaplah ada 1.000 orang yang kita punya attraction ya. Tapi dari mentalnya mungkin udah di cut down jadi tinggal 100. Dari secara hati dan jiwa jadi tinggal 1 mungkin. Jadi kalau misalkan we dig deeper ya, orang yang kita benar-benar bisa merasa intim sama dia, connect sama dia, itu yang nggak bakal bisa sebanyak jumlah orang yang kalau kita sekedar attracted dari fisik aja. Hai sisters, balik lagi dengan kami Self Love Sisters. Dan di video ini kita mau membahas tentang intimacy. Intimacy atau mungkin dalam bahasa Indonesianya intim ya. Dan intim itu mungkin buat setiap orang agak sedikit berbeda nih definisinya. Dan aku mau tanya ke Tere, intim buat kamu tuh seperti apa sih? Intim, kalau aku dengar kata intim buat aku personally dan mungkin buat kebanyakan orang pasti mikirnya kayak fisik, bener-bener. Aktivitas fisik atau yang kayak dekat nih, intim gitu kan pasti. Kedekatan gitu kali ya, kedekatan, gitu, closeness ya, intim, hug, something like that, bener. something physical. Dan akhir-akhir ini aku baru nyadar kayak di saat aku reflect lagi, aku bisa ngelihat kalau intimasi itu ternyata bisa lebih dari fisik gitu, lebih dari hanya sekedar koneksi fisik. Tapi intimasi itu bisa kayak aku sama partner aku komunikasi secara terbuka dan secara sehat. Kayak misalnya aku bisa mengekspresikan apa yang aku rasakan, aku bisa mengekspresikan ketakutan aku, insecurity aku, dan menjadi diri aku gitu. Jadi kayak showing myself, dan dia tetap menerima aku dan mencintai aku, dan aku pun juga di saat aku udah melihat kekurangan dia, aku juga tetap menerima dia gitu. Itu intimasi. Dan intimasi itu bukan cuma ke partner romantis, tapi juga bisa ke mana aja, bisa ke kucing, bisa ke teman keluarga ya. Kalau buat Cici sendiri? Sebenarnya mirip dengan yang kamu jelasin sebelumnya, dan kamu juga ada sebutin kata koneksi, ya kan? Dan koneksi bukan hanya dari sisi fisik aja, tapi juga mental dan emosional gitu kan? Dan jiwa bahkan. Bener. Jadi kalau misalkan kita dekat hanya dari fisik aja, tapi secara mental, jiwa, hati itu kita nggak dekat, itu hubungan kita dengan entah partner, teman, keluarga itu nggak bakal bisa long lasting, ya nggak sih? Karena koneksi fisik itu akan gampang berubah jika fisiknya berubah. Saat umur kita misalnya bertambah ya, mungkin jadi fisik kita jadi lebih tua, lebih lambat ya secara natural, mungkin seperti itu ya. Walaupun bisa diperlambat kalau kita rajin olahraga, makan yang sehat dan lain sebagainya. Tapi kalau fisik berubah mungkin koneksi kita akan bisa berubah juga tuh. Tapi kalau mental, jiwa, hati itu kan lebih susah diubah ya kan. Jadi kalau misalkan kita mau intim dengan benar seorang dalam waktu yang lama, long lasting, bagaimana nih cara kita bisa berkoneksi dengan dia bukan hanya dari sisi fisik aja, tapi juga mental, emosional, dan jiwa. Itu menarik pas Cece bilang intimasi yang tubuh selalu berubah itu, sedangkan aku mikirnya itu intimasi fisik, kalau misalnya koneksi sama orang fisik itu tuh yang kayak aku liatnya intimasi fisik mungkin hampir bisa sama siapa aja yang misalnya kayak fisiknya atraktif gitu. Nah, sedangkan fisiknya atraktif kayak banyak banget yang fisiknya atraktif ya kan.
Jadi itu menurutku. Tapi kalau misalnya intimasi kita lebih dari fisik, misalnya kita udah connect, kita pun tetap sama orang itu gitu, nggak lihat yang lain. Iya. Mungkin bisa juga kalau misal kamu bilangnya tadi kalau fisik ada banyak, anggaplah ada 1.000 orang yang kita punya attraction ya. Tapi dari mentalnya mungkin udah di cut down jadi tinggal 100. Dari secara hati dan jiwa jadi tinggal 1 mungkin. Jadi kalau misalkan we dig deeper ya, orang yang kita benar-benar bisa merasa intim sama dia, connect sama dia, itu yang nggak bakal bisa sebanyak jumlah orang yang kalau kita sekedar attracted dari fisik aja gitu kan. Tapi menurutmu intimasi yang dalam ini, yang lebih dari intimasi fisik ini, apakah ini sesuatu yang like meant for each other, kayak soulmate istilahnya, atau yang kayak kita bisa aja nih intimasi sama orang A, bisa aja sama orang B kalau misalnya kita mau bekerja untuk itu? Pengalaman aku pribadi jujur ya, ini jujur, mungkin nggak semua orang setuju sama aku, tapi buat aku, walaupun aku nggak percaya sama aku cuma hanya ada satu soulmate di dunia ini, tapi aku tetap percaya ada orang di dunia ini yang memang dijodohkan untuk kita gitu. Tapi mungkin bukan satu, di waktu sekarang ini adanya si orang A nih, tapi saat kita kan terus berubah nih, terus berkembang, mungkin saat kita berkembang jalan hidup kita udah berbeda nih sama si orang ini, dan di titik yang baru mungkin soulmate kita beda lagi. Jadi kan maksudnya lebih dari satu nih, cuma di momen-momen tertentu tuh ada sih beberapa orang yang memang lebih cocok sama kita. Dan aku sih pribadi berpendapat bahwa kita nggak harus benar-benar bekerja mati-matian untuk supaya bisa cocok sama si orang tertentu gitu. Buat aku kalau emang ditakdirkan seperti itu, aku juga percaya kayak in the power of universe gitu kan. Nggak semuanya bisa kita manusia kontrol gitu. Itu pasti akan terjadi tanpa harus dipaksa. Buat aku seperti itu. Kalau buat kamu? Mungkin dari lingkungan kita dan dari yang kita lihat di sosmed atau di TV gitu, kita dikondisikan untuk percaya bahwa soulmate itu satu, kayak ada the one untuk kita gitu. Dan ini tuh yang aku lihat membuat kita cenderung looking for the one, like I'm waiting for the one, I'm looking for the one. Dan di saat kita ngedate, kita tuh cenderung punya pertanyaan ini di dalam diri kita, kayak is he the one, is she the one. Dan itu yang aku dialamin pas masa lalu gitu. Cuma aku belajar untuk let go of this idea tentang the one, karena kayak kalau menurut aku pribadi kayak nggak ada kayak the one yang kayak literally the one gitu. Balik lagi soulmate, menurut aku itu beda-beda. Kayak soulmate itu bisa lebih dari satu, tergantung, karena kan kita sendiri itu berubah kan. Benar. Dan pasti orang yang kita attract juga berubah. Dan ya soulmate itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu gitu. Cuma mungkin ada juga kayak kedua orang yang di relationship dan mereka bisa work through together, mereka heal together, dan mereka decide untuk menjalani itu berdua gitu. Bisa kalau memang saat mereka berkembang itu tetap jalan hidupnya tuh sejalan gitu. Ada yang sejalan, tapi ada juga yang kayak ya udah emang beda jalan gitu. Ya memang beda jalan. Buat kamu, apakah mereka harus terus bekerja untuk tetap sama-sama atau
kayak pisah? Menurut I think it depends. Kalau misalnya visi, like kemauan yang benar-benar terdalam atau value-nya memang udah beda, emang nggak bisa disatukan lagi gitu. Iya. Cuma kalau misalnya visinya, core value-nya sama, cuman mungkin di saat itu aku lagi ada challenge ini, dia lagi ada challenge ini, dan sesuatu yang masih bisa dikerjakan, menurutku ya bisa aja. Iya, kenapa enggak gitu ya. Balik lagi nih, kan intimasi bisa dari segi fisik, mental, emosional ataupun jiwa gitu kan. Nah, mungkin nih saat dua orang ini walaupun dia udah berbeda nih jalan hidupnya dan memutuskan oke, kita nggak sama-sama lagi nih, belum tentu di mereka berdua ini udah bukan soulmate lagi gitu. Kalau misalkan secara energi, secara jiwa tetap mereka connected, ya nggak apa-apa. Cuma fisik mungkin udah nggak sama-sama lagi. Secara mental, misalkan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali mereka tetap pengen ketemu untuk mengeksplor ide-ide baru, opini-opini tentang kehidupan, tetap bisa koneksi secara mental, tetap bisa koneksi secara hati ke hati, jiwa. Karena kan udah misalkan berapa tahun sama-sama, pastilah ada deep connection di situ. Dan itu bisa aja tetap dipertahankan gitu, karena emang itu intimasi mereka deep, bukan hanya dari segi fisik aja. Jadi walaupun kita udah nggak secara fisik sama seseorang, kita tetap bisa intim dengan mereka dari segi yang lain, ya kan? Tapi aku mikirnya kayaknya mungkin itu challenging Itu buat kebanyakan orang. Benar, itu challenging. Makanya aku jadi ada question lagi nih. Gimana nih kalau misal kita ada sebuah intimacy biar nggak jadi attachment? Attachment tuh maksudnya yang kayak, oh aku udah merasakan intimasi sama orang ini, aku tuh jadi cenderung nempel gitu, yang kayak aku nggak mau sama orang lain lagi. Kayak attachment tuh yang kayak mungkin identitas aku jadi bersatu sama dia gitu. Wah, itu sebenarnya PR banget ya kalau punya attachment terhadap seseorang, karena mudah banget kan kalau udah intimasi terus get bisa attached. Mudah. Itu sebenarnya attachment buat aku itu mirip seperti addiction. Itu Addiction sama orang tertentu gitu kan. Yeah. Kayak, kenapa harus orang itu gitu? Dan kenapa harus addicted sama orang? Kenapa enggak? balik lagi karena aku mikirnya he's the one. Iya, kenapa harus sama dia atau kenapa harus sama seseorang? Itu orang itu harus tanyakan ke diri sendiri, kayak apa sih yang kamu takutin di saat itu? Kalau emang orang ini udah bukan lagi jodohnya dengan kamu, kalau misalkan dia udah pergi dari hidupmu, apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Apakah tiba-tiba kamu akan menghilang dari dunia ini? Kan enggak. Jadi maksudnya kayak lebih harus ada inner work, Self-aware. iya, tanyakan ke diri sendiri dan benar-benar kayak ya do your own healing gitu. Kayak what is your deepest fear around being left by a certain person gitu? Apa sih yang kamu takutin, dan what's the worst that can happen? Apa yang akan terjadi kalaupun dia bakal ninggalin kamu secara fisik? Kayak apa yang akan terjadi dalam hidupmu secara fisik? Apa yang akan berubah? Secara mental apa yang akan berubah? Secara emosional, secara jiwa apa yang akan berubah? Kalau emang kita benar-benar kayak do our own work, sebenarnya the answers nothing, nggak akan ada yang berubah. Gitu loh. Aku Cuma sulit. Dan sebenarnya kalau benar-benar mau work on attachment, ya kita bisa buat video podcast selanjutnya ya, tema attachment. Itu kita bisa dive deeper lagi. komen di bawah komen. Benar. Cuma untuk saat ini komen aku tentang attachment itu sih. Apa sih yang kamu takutin? Kenapa harus sama orang ini gitu? Iya, aku nyadarin kalau setiap hubungan, terutama hubungan kayak romantic relationship, itu pasti mengajarkan kita tentang diri kita. Benar. Karena kan kita cenderung mikirnya romantic relationship kayak tentang orang lain. Aku pelajarin tentang orang ini, tapi ternyata deep
deep inside itu tentang diri kita gitu. Semua challenge yang kita hadapin, semua rasa yang mungkin rasa nggak enak di badan, kayak ada challenge gitu, kayak ada issue, itu kayak dari diri kita gitu. Itu menunjukkan sesuatu dalam diri kita, sesuatu yang harus kita heal lagi, harus kita evaluasi dan refleksi lagi dari diri kita kan. Kalau boleh nih aku pengen share satu analogi tentang intimacy ya. Buat aku deep intimacy itu adalah, kalau misalkan sister semua bayangin anjing yang terluka gitu. Mungkin kalau di Bali ini kan banyak stray dogs, stray cats ya. Di jalanan banyak banget di sini nih anjing-anjing yang kulitnya scabby lah, atau kelihatan nggak sehat banget gitu. Itu sebenarnya kita mirip dengan hewan yang terluka itu, terserah mau anjing, mau kucing, apapun itu. Karena kita sebagai manusia itu tidak sempurna. Kita sebagai manusia itu punya banyak ketakutan dan insecurity. Nah, anggapanlah ketakutan dan insecurity itu adalah luka-luka di tubuh kita. Saat kita bisa menerima luka tersebut, ketakutan tersebut, insecurity tersebut, dan kita keluar nunjukin ke semua orang bahwa this is who I am gitu. Inilah diriku yang sebenarnya, aku tuh nggak sempurna. Bisa nggak kamu menerima diri aku seperti ini gitu, tanpa harus menutupin bahwa oh aku tuh perfect kok, aku sehat, semuanya baik-baik aja. Itu buat aku a big lie ya, kayak just for show gitu. In this world tuh sebenarnya gampang banget kan kita nunjukin yang bagus-bagus aja, tapi yang nggak baik-baik aja kita tutup-tutupin gitu. Karena kenapa itu kita tutup-tutupin? Karena sebenarnya kita takut intim nggak sih sama orang lain. That's so gitu. deep. Takut dilihat luka tersebut, takut dilihat ketakutan dan insecurity kita oleh orang lain. Dan kalau misalkan ada beberapa orang yang kamu benar-benar trust, kamu percaya, itu kamu merasa lebih intim dengan mereka, itu karena mereka sudah bisa melihat luka kamu apa adanya tanpa ngejudge kamu, dan mau menerima kamu sama kamu seperti dia juga seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kita ke orang-orang yang banyak, yang kita cuma tunjukin hal-hal baik aja, itu kita akan lebih susah untuk mau intim sama mereka gitu. Karena ya itu, dari segi bukan hanya fisik ya, tapi mental, emosional, jiwa, mereka belum benar-benar tahu kita yang sebenarnya, yang terluka dari dalam itu seperti apa gitu. Jadi saran aku kedepannya, kalau misalkan kita ada satu orang yang udah lumayan cocok nih, sudah ada connection dari segi fisik dan juga mental, nih udah cocok nih, dari berdiskusi value apa semua udah mirip, itu kan jadi mentalnya udah align juga. Tapi untuk segi emotional and soul itu kalian masih mau explore lebih dalam, coba deh tunjukin sedikit demi sedikit your fear, your insecurity, tunjukin sedikit demi sedikit luka yang kamu punya di tubuhmu, lihat bagaimana reaksi mereka gitu. It really needs strength ya, kekuatan. Bener. Dan luka-luka itu mungkin kebanyakan orang cenderung mikir yang kayak fisik juga, balik lagi kayak jerawat atau kayak imperfection di fisik kita. Cuma luka itu bisa aja lebih lagi dari fisik, balik lagi mirip saya sama intimacy. Wow, trauma di masa lalu, wow, ya kan. Yeah. Cuma ya setiap orang balik lagi seperti itu. Jadi jangan takut gitu, maksudnya kayak oh hanya aku yang seperti ini, enggak, setiap orang tuh punya lukanya masing-masing gitu. You're not alone gitu kan. Jadi belajar dari sekarang untuk menerima, oh ya udah, ya inilah aku gitu. Own it. Tapi ada nggak sih tips biar kita berani untuk menunjukkan sisi kita yang asli gitu? Kalau aku
pribadi sih ya, karena aku orangnya sering kayak list down di jurnal ketakutan aku di momen ke momen. Nah itu benar-benar aku tanyain ke diri sendiri, apa sih yang aku takutin, kenapa aku nggak mau nunjukin sisi ini ke orang tersebut. Tuh balik lagi kalau aku tulis tuh ya jawaban yang keluar adalah takut akan dijudge gitu. Sama-sama Fear of juga sih judgment. atau berubah? Kadang berubah-berubah sih. Kadang fear of judgment-nya lebih kuat di hari-hari tertentu gitu ya, di momen tertentu. Kadang yang lain yang lebih kuat. Tapi ya itu di hari ke hari aku sadari aku tetap ada ketakutan gitu. Enggak setiap hari aku merasa percaya diri, enggak setiap hari aku merasa kuat gitu. Jadi cuma ya udah ya. Mungkin kita mikirnya kayak sesuatu yang kayak aspek A ini kita udah sembuhkan dari diri kita, udah nih udah kelar. Cuma aku belajar ternyata walaupun kita mikirnya kita udah heal, pasti ada lagi gitu sesuatu yang harus di heal. Selalu ada kayak healing journey itu selalu it's a journey. Benar, buat aku kita nggak bakal bisa benar-benar jadi sempurna. Dan versi sempurna setiap orang juga berbeda. Jadi buat apa itu dijadikan goal hidup gitu? Ini dihapus itu, kalau itu goal di hidup kamu, coba dievaluasi lagi. Sebenarnya yang membuat kamu benar-benar bahagia itu apa sih? Karena pun kalau misalnya kamu udah capai nih ideal tersebut yang buat kamu sempurna, pasti akan ada yang baru lagi deh. Karena berubah terus kan. Jadi dan semenjak aku put myself out there ya, kayak di Bali atau kayak berkoneksi sama orang lain kan ada kadang-kadang ada ketemu kayak banyak kayak, apalagi aku tinggal di Canggu kan, istilahnya kayak banyak di sini tuh aku udah ketemu banyak influencer yang kayak cool people out there gitu, yang kamu lihat yang kita lihat di social media, yang kayak YouTuber dengan banyak subscriber, yang kayak banyak fansnya gitu-gitu. Dan di situ aku tuh belajar walaupun seorang ini adalah orang yang banyak pengagumnya, banyak pengikutnya, yang kayak banyak orang yang kayak inspiring people, kayak yang kayak sukses dari luar. Aku pun belajar mereka tuh sama kayak kita, tetap kayak mereka tetap punya insecurity yang sama, kayak challenge yang sama. Ya, kayak aku belajar kayak status orang, kekayaan orang itu tuh tidak mendefinisikan challenge yang kita punya. Ya, benar. Challenge sama. Ya. Benar. All human and all the same. That's true. Jadi balik lagi ke intimasi itu tadi, dari relasi kamu ke orang-orang di sekitar kamu itu, kamu bisa tanyakan, koneksi kami ini adalah dari fisik aja atau lebih dari itu gitu. Dan kita nggak harus intim ke semua orang, nggak. Cari aja your own people gitu. Kamu mau attract orang-orang yang orang-orang yang align dengan kamu dari sisi core values, itu kamu harus belajar untuk menjadi diri sendiri apa adanya, sehingga orang-orang yang kamu attract itu adalah orang-orang yang nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri apa adanya gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri saja udah nggak nyaman untuk jadi diri kita sendiri apa adanya, ya orang-orang yang akan kita attract, abundance yang akan kita attract itu adalah fake juga gitu loh. Yeah, I learn about that a lot. Nah, iya, jadi belajar dulu intim dengan diri sendiri, dengan cara accept who you are as you are. Baru dari situ kita bisa benar-benar intim dengan orang lain di sekitar kita. Dan ngomongin yang kayak fake abundance itu, mungkin sama, aku mikirnya juga sama aja nggak sih, yang kayak orang kayak di relationship atau yang kayak marriage, mereka orang-orang atau ya orang-orang mikirnya kayak they have intimacy, they are happy gitu. Tapi walaupun di relationship, walaupun marriage itu bukan berarti
Benar. Kan berarti kita happy atau Benar. kayak successful ya. No, nggak bisa dilihat dari segi materi, dari segi fisik. Tapi real abundance itu ya you must really feel it from the inside kan. Do you feel abundant? Do you feel like you have all the things that you need in your life? Kalau emang iya, ya nggak masalah mau uang punya berapa, pasangan kita mau seberapa perfect itu. Ya nggak masalah punya atau nggak punya, karena emang kalau emang kita selalu punya mindset berkelimpahan, yang dari luar datang pergi, kita akan tetap merasa hidup kita berlimpah, ya kan? Tapi kalau tentang abundance bisa nonton video kita minggu lalu. Ya, minggu lalu. Kita udah banyak, semua topik sudah di cover hampir semua, jadi jangan lupa tonton. Tahu nggak sih yang kayak pas Cece upload video abundance itu, yang kan aku ada lihat kan, itu malam-malam tuh kayak sebelum tidur, di saat itu intimacy. Di saat itu aku tuh ada kayak aku lagi tidak ada di abundance mindset pas itu. Jadi aku kayak iseng-iseng kayak sebelum tidur aku nonton video kita sendiri gitu. Dan itu ngerimain aku sendiri kayak wow. Wow, ya. Oh, that's nice. Ya, aku juga gitu kok gitu. Kadang-kadang kita butuh inspirasi juga, nggak setiap saat merasa. Iya, bukan berarti walaupun kita ngomong kayak gini bukan berarti kita nggak ada ini. Bener ya, itu tadi we're all humans, we're imperfect gitu ya, kita nggak sempurna. Dan oke, kalau gitu kita tutup dulu video kali ini tentang intimacy. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen, dan ada rekomendasi untuk buat topik baru boleh juga di suggest di komen. Oke, semoga ini menginspirasi semua sisters di luar sana. Thank you so much. Bye.